إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنا إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وعنئم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنب بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنيا والمرجع فيها غنى الدارين فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهيه وتدعي. فقال عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jemaah sidang Jumat yang berbahagia, ada perlombaan dunia dan ada perlombaan akhirat. Perlombaan dunia kemungkinannya hanya ada dua, dikategorikan sebagai pemenang atau pecundang, dikategorikan sebagai orang yang di depan atau di belakang. Ada arenanya, ada yang menjadi target dan tujuannya. Adapun akhirat memiliki juga perlombaan menuju kebaikan yang Allah abadikan di dalam surah Al-Baqarah dan Allah abadikan dalam surah Al-Mutaffifin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastabiqul khairat. Dirinya juga mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam surah Al-Waqiah Allah juga mengatakan was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Di dalam surah Ali Imran Allah juga mengatakan ulaika yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mempercepat, memastikan diri mereka berada di dalam arena, memastikan diri mereka berada di jalur yang sama, menjadikan diri mereka partisipan dalam setiap event kebaikan. Karena bagi mereka bukan semata-mata posisi yang diinginkan, tapi mereka berlomba dengan siapa, menjadikan kompetitornya siapa. Itulah yang menjadikan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau dan para sahabat lainnya diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersedekah, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sadaqatin fawafaqa dzalika indi malan. Ketika beliau menyuruh kami untuk bersedekah, kebetulan saya sedang ada harta, maka hari ini saya mau mengalahkan Abu Bakar. Al-yawm asbiqu Aba Bakrin in sabaqtuhu yawman. Hari ini aku akan mengalahkannya dengan setengah harta yang aku akan berikan kepada Rasulullah SAW. Maka ternyata ditanyakan oleh Nabi SAW, ma abqaita li ahlik, apa yang tersisa untuk keluargamu? Abqaitu mithlah, aku menyisakan setengahnya. Datanglah Abu Bakar Siddiq bikulli ma indahu min malin, dengan semua hartanya. Maka Nabi mengatakan, ma abqaita li ahlik, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Abqaitullah wa rasulah, aku hanya meninggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Maka sejak saat itu Umar bin Khattab mengatakan, la asbiku Aba Bakrin abadan
aku tidak akan bisa mengalahkannya selamanya. Aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar selamanya. Tapi lihatlah, bukan tentang siapa yang menang, siapa yang kalah. Tentang dinempelkan kepada siapa, dinisbatkan kepada siapa nama daripada Umar bin Khattab itu berada. Dan sekarang setiap kali kita mengucapkan kalimat Abu Bakar Siddiq, setelahnya kita mengucapkan kalimat Umar bin Khattab. Bahkan secara khusus Nabi SAW menyebutkan urutan kedua dari sahabat yang masuk surga adalah Umar bin Khattab. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Bahkan beliau secara khusus menjadikan kita diperintahkan untuk mengikuti kedua orang ini. Iqtadu billadzaini min ba'di. Ikutilah dua orang setelah aku meninggal, yaitu Abu Bakar dan Umar. Nama Umar ditempelkan kepada Abu Bakar sebab dia tahu kompetitornya adalah Abu Bakar. Maka disandingkan namanya dengan Abu Bakar. Begitu pula Imam Muslim. Dirinya mengetahui siapa yang patut menjadi kompetitornya. Menjadikan Imam Bukhari sebagai salah satu acuan dalam mencari hadis-hadis yang sahih saja. Maka dimulailah pencarian dan ternyata ketika wafat disatukanlah nama mereka berdua dengan ungkapan muttafaqun alaih. Yang bila hadis disepakati oleh persyaratan daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim sesuai dengan kesepakatan mereka berdua, maka dikategorikan sebagai muttafaqun alaih, bahwa kedua imam telah bersepakat karena tahu siapa yang menjadi kompetitornya dan di arena mana dia berlomba. Tahu bahwa kompetisi ini bukan siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi memastikan bahwa kita tetap menjadi pesertanya, kita tetap menjadi partisipannya, kita tetap menjadi berada di dalam arena ini. Itulah perlombaan tanpa kekalahan. Perlombaan di arah kebaikan, perlombaan ke arah surga, perlombaan menuju surga Allah Ta'ala yang tidak ada satupun orang yang kalah. Sekiranya kita kalah pun, kita dikatakan sebagai penduduk surga, yang itu sudah cukup sebagai balasan, sebaik-baik balasan yang seharusnya kita impikan sejak lama. Setiap orang punya cita-cita, setiap orang punya target dan tujuan, tapi berlomba di arena dunia hanya berakhir kepada kelelahan. Siapa di antara mereka yang Nabi SAW sabdakan, bagaimana kabar kalian? Idza futihat khazainul Faris war Rum, bila dibukakan daripada kekayaan Romawi dan Persia. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, kami tidak mengatakan la naqulu illa bima amarana Allah. Tidak kami katakan kecuali apa yang Allah telah perintahkan. Maka Nabi pun mengatakan bahwa kalian nantinya ketika melihat dunia tatanafasun, thumma tatabaghadun, thumma tataba'adun. Kalian nantinya akan saling berlomba-lomba, saling bermusuhan, tatahasadun, saling berhasad-hasatan, dan itulah perlombaan dunia. Berakhir kepada saling hasad, berakhir kepada saling dengki, berakhir kepada kelelahan, berakhir kepada keterpurukan. Berbeda dengan mereka yang berlomba. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Demikianlah orang-orang yang hebat berlomba. Demikianlah orang-orang besar berlomba. Mereka tahu bahwa dunia sementara. Mereka tahu bahwa jangka waktunya sebentar. Mereka tahu ada yang lebih abadi daripada itu semua. Itulah perlombaan yang diinginkan oleh Nabi SAW. Itulah surga yang diinginkan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim. Itulah perlombaan yang diinginkan oleh mereka yang telah berjuang lama, dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, dari hari ke hari, untuk meminta Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Mereka meminta surga dan minta untuk jauhkan dari api neraka. Cita-cita mereka tidak muluk-muluk, hanya mati masuk surga, mati dalam keadaan husnul khatimah, karena mereka tahu yang mereka genggam akan mereka lepas, dan yang mereka cari akan mereka tinggalkan. Adapun surga yang mereka cari akan kekal bersamai mereka selama-lamanya. Hadirin umat Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW pun tidak pernah beliau meremehkan kebaikan-kebaikan yang berada di depan beliau, karena tahu bahwa kebanyakan di antara kita terlalu mencari segunung emas yang nantinya akan berakhir menjadi segenggam debu. Kita lupa bahwa ada di ujung sana segenggam debu yang bisa berubah menjadi segunung emas. Dia boleh jadi adalah sholat qobliyah subuh, boleh jadi adalah sedekah tangan kanan yang tidak diketahui tangan kirinya, boleh jadi adalah usapan tangan kepada kepala anak yatim yang tidak diketahui oleh orang di sekitarnya, boleh jadi adalah menelpon orang tua tatkala tidak ada pun seorang pun daripada anak-anaknya yang menelpon, boleh jadi adalah bangun malamnya tatkala semua mata terlelap, boleh jadi amal soleh yang kita anggap kecil, ternyata itu melimpah besar menjadi ganjaran bagi kita berada di surga. Maka Nabi SAW mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan pernah remehkan
kebaikan sedikit pun meskipun hanya senyum yang terpatrikan dari bibir dan lisan kita kepada saudara kita. Dengan demikian Nabi SAW tidak pernah meremehkan amalan. Ketika beliau mau membeli rumah, pemilik duanya adalah 2 orang anak yatim yang nantinya kelak akan menjadi Masjid Nabawi. Maka Nabi mengatakan, ya Bani Najjar, thaminuni bihaitikum. Wahai Bani Najjar, berilah harga kepada rumah ini agar aku bisa berikan rumah ini, nanti aku akan persembahkan untuk masjid. Ternyata Bani Najjar cerdas. 2 orang anak yatim ini cerdas. Dia hanya mengatakan, la nattubu thamanahu illa ilallah. Kami tidak menghargakan rumah ini. Kami tahu bahwa rumah ini nantinya akan menjadi masjid. Kami ingin mendapatkan pahala orang-orang yang sholat di dalamnya. Demikianlah sekarang orang berlomba-lomba untuk masuk ke dalam raudhah. Yang raudhah itu termasuk bagian tanah yang tidak diperjualbelikan oleh Bani Najjar, oleh 2 orang anak yatim itu, karena tahu bahwa kelak akan banyak disolatkan oleh orang setelahnya. Begitulah orang yang cerdas mengetahui amalan mana yang akan berdampak di kemudian hari bagi mereka ketika sudah meninggal dunia. Nabi SAW ketika mau berangkat hijrah ke Madinah, maka Nabi mengatakan kepada Abu Bakar agar Abu Bakar menjual daripada untanya. Nabi pun SAW meminta agar Abu Bakar tidak memberinya dengan hibah, tapi bithaman, dengan bukti bahwa Nabi SAW ingin mendapatkan pahala juga. Lihatlah tatkala Nabi SAW menuju Badar di tahun kedua Hijriah, yang saat itu kendaraan tidaklah begitu banyak, harta tidaklah berlimpah di zaman tersebut. 1 unta hanya bisa diganti-gantikan dengan 3 orang. Nabi berganti-gantian menaiki unta dengan Abu Lubabah. Nabi berganti-gantian unta dengan Ali bin Abi Thalib. Bertiga di antara mereka saling bergantian untuk menaiki unta sampai di medan Badar. Dan ternyata Abu Lubabah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, mereka meminta kepada Nabi SAW untuk menaikinya saja. Namshi anka ya Rasulullah, silahkan naik ya Rasulullah, kami tinggal berada di belakangnya menuntun engkau. Apa jawab Nabi SAW? Sekali-kali tidak. Kalla wallah, ma antuma, tidaklah di antara kalian berdua lebih kuat daripada aku. Ma antuma bi aqwa minni wala ana bi aghna 'anil ajri minkuma. Tidaklah kalian lebih kuat daripada aku jalannya, tetapi aku juga tidaklah lebih membutuhkan daripada pahala. Aku juga justru butuh pahala, tidak sebagaimana orang mempersangkakan bahwa aku tidak butuh pahala. Dengan demikian Allah berikan keadaan wafat beliau adalah dengan sakit racun yang masih menempel daripada kerongkongannya. Itulah penyebab daripada wafatnya beliau, sehingga akhirnya beliau ditinggikan derajatnya menjadi seorang yang mati syahid. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang ketika mengetahui bahwa di dunia sebentar dia akan memilih perlombaan yang beruntung bagi dirinya, dia akan tahu perlombaan yang menguntungkan, maka olimpiadanya orang-orang soleh adalah surga. Kompetisinya orang-orang soleh adalah surga. Tujuan akhir mereka adalah surga, bukan remeh-temeh duniawi, bukan keuntungan yang berlomba-lomba dengan curang. Bukan. Mereka tahu bahwa dunia tidaklah lama. Kalaulah lama tidak selamanya, kalaulah selamanya tidak akan mengenakan juga. Oleh karenanya kita hendaknya memilih siapa yang menjadi kompetitor kita dan di arena mana kita bermain. Karena itu sangat menentukan. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz ketika dirinya menghendaki, tatkala dia berkata kepada ajudannya, berkata kepada murid-muridnya, taqat nafsi ila Fatimah. Aku ketika menginginkan untuk menikah dengan Fatimah, aku pun menikahinya. Ketika aku menginginkan untuk memiliki jabatan sebagai gubernur, aku pun memilikinya. Ketika aku menginginkan untuk memiliki jabatan sebagai seorang khalifah, aku pun mendapatkannya. Walakin al-an taqat nafsi ilal jannah fa arju an udrikaha. Adapun sekarang targetku adalah surga dan aku berharap untuk meraihnya insyaallah. Begitulah cita-cita orang besar. Mereka selalu memikirkan what's next? Apa berikutnya? Apa berikutnya? Mereka selalu memikirkan puncak tertinggi dari pencapaian seorang hamba adalah surga, adalah berjumpa dengan Allah, yang dimana kita akan ditanya nanti, laisa bainahu wa bainahu turjuman, wa laisa bainahu wa bainahu hijab. Tidak ada di antara kita dengan Allah hijab, tidak ada di antara kita dengan Allah penerjemah, dan Allah akan berbicara kepada kita. Dan itulah puncak daripada pertemuan. Man ahabba liqa Allah ya ahabba liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Siapa yang cinta perjumpaannya dengan Allah, Allah pun cinta perjumpaan dengannya. Siapa yang benci perjumpaannya dengan Allah, maka Allah pun benci perjumpaan dengannya. Maka cita-cita kita adalah surga Firdaus yang Nabi SAW menyuruh kita ketika meminta
mintalah surga Firdaus, fa innahu a'dal jannah wa awsatul jannah, karena dia adalah surga yang paling tinggi dan yang paling tengah. Di atasnya adalah Arsy Ar-Rahman yang paling sering tentunya nantinya akan mendapatkan kenikmatan bisa melihat wajah Allah, karena puncak daripada kenikmatan surga adalah melihat wajah Allah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله، الحمد لله الخالق الوجود من العدم وجائل النور من الظلم ومخرج الصبر من الألم، فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم، ونسلي ونسلم على رسوله الأكرم ذي شرف الأشم ونور الأتم وكمال نبينا والخاتم سيد ولد آدم، الذي بشر به عيسى بن مريم ودعا بئثته إبراهيم عليه السلام حين كان يرفع قارب التلال المحرم، وصلى الله على نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Mubarak ketika dirinya berada di kegelapan, tatkala lampu dimatikan kemudian dinyalakan kembali, maka matanya dipenuhi dengan air mata karena ketakutan nantinya seperti apa kegelapan di alam kubur. Para salaf Muhammad bin Wasi' di antaranya ketika dirinya salat malam dan kakinya terasa pegal, maka dirinya menepuk kakinya dan mengatakan kepada kakinya di dalam hati, wahai kaki, sungguhnya langkahan kaki menuju surga amatlah berat. Dengan demikianlah para salafus saleh. Salat Nabi SAW pun kakinya sampai bengkak. Bahkan ketika ditanyakan, bukankah telah diampuni dosa engkau yang tak akan datang, dan diampuni juga dosa yang sebelumnya? Maka beliau mengatakan, afala akunu abdan syakura, tidaklah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur. Maka sudah sejauh mana kita memperjuangkan diri kita dan waktu kita untuk surga. Sudah sejauh mana waktu kita persembahkan untuk surga. Sudah sejauh mana jadwal harian kita persembahkan untuk surga. Sudah sejauh mana bisnis kita, keluarga kita, anak kita perjuangkan untuk surga. Ataukah hanya kita lalui belaka dengan kesenangan tanpa ada tujuan? Maka jangan salah wahai saudaraku. Tujuan kita adalah surga, kampung halaman yang kekal abadi, tempat kakek kita dahulu berada. Maka jangan sampai dunia yang melalaikan, yang justru ini bagian daripada tempat yang bala, menjadikan kita menikmati berlama-lama. Ingatlah, kenikmatan dunia tidak ada yang lama. Kalaupun lama tidaklah kekal. Kalaupun kekal, tidak akan pernah baik sebaik daripada akhirat. Dikarenakan kenikmatan dunia selalu kurang, tidak akan pernah sempurna, dan selalu mengalami rasa sakit. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, maka bertakwalah kepadanya agar menjadikan diri kita mampu untuk bisa bertahan sampai akhir hayat menjemput kita. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Usikum wa nafsi al-mudhnima bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im mukarrim wa majid على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المخلصين. اللهم عليك باليهود الصهيونيين الملعونين، اللهم عليك بهم. اللهم حرر المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم.